Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara dan bisa menjadi agama dengan penganut terbesar saat ini, tentu tidaklah mudah dan memerlukan proses yang panjang. Islam diyakini masuk ke Nusantara berawal dari kawasan pesisir yang kemudian bergerak ke pedalaman. Penyebaran Islam juga banyak mendapat bantuan dari para ulama. Islam juga masuk ke Nusantara dengan proses perdagangan melalui para pedagang Islam. Islam masuk ke wilayah Nusantara diterima oleh penduduk setempat atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Masuknya Islam sebagai penutan telah memperkaya budaya asli Nusantara. Pengaruh Islam telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara. Berikut ini rangkuman sejarah singkat proses masuknya Islam di Nusantara menurut beberapa sumber. Proses masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa teori yang menjelaskan sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Para ahli sejarah menetapkan bahwa ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori tersebut yakni 1. Teori Arab Mekah. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh, seperti Buya Hamka dan Vanlar. Dalam teori Arab, dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudera Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudera Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. 2. Teori Persia Iran. Teori Persia didukung oleh Hussein Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. 3. Teori Gujarat India. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. P. Knapel dan didukung oleh Christian Snouckhoer Gronje. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi, melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudera Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diyakini oleh Snouckhoer Gronje karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudera Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297 dan makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat, serta tulisan Marco Polo. 4. Teori Cina-Tiongkok. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia, jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton, Zhangzhou, Quanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan, telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim.
Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7, hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya, menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa, antara lain Cina, India, Arab, dan Persia. Mereka berdatangan ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Kedatangan mereka melalui Selat Malaka yang lambat laun tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan, antara lain di Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, dan Gresik. Dari sana pelayaran dilanjutkan seperti ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate yang dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Sejak awal abad Masehi, yang masih pada fase peralihan dan zaman prasejarah akhir di wilayah Nusantara, sudah terdapat rute-rute pelayaran dan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Barang perdagangan yang populer ialah nekara perunggu. Nekara perunggu berasal dari daerah Dongson, kini termasuk dalam wilayah negara Vietnam. Nekara sebagai barang perdagangan memiliki jangkauan yang cukup luas dan merata ke seluruh Nusantara, tidak saja di bagian barat, tetapi sampai jauh menjangkau wilayah Maluku dan NTT. Melalui hubungan dagang itulah, pedagang Persia, Arab, Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam di Nusantara berlangsung secara damai melalui hubungan perdagangan. Hanya saja, persoalan kapan agama Islam mulai pertama diperkenalkan belum dapat diketahui secara pasti. Hal ini sangat berkaitan antara lain soal keletakan setiap wilayah secara geografis. Misalnya, Selat Malaka sudah dikenal sebagai jalur pelayaran dan perdagangan sejak berkembangnya Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dapat dipastikan karena sejak abad ke-8 Masehi, sudah banyak pedagang Muslim yang sudah berdatangan di Malaka dan Sriwijaya. Mereka menyebut Sriwijaya dengan sebutan Sribuza, Zabai, Zabak. Setelah Sriwijaya lemah, banyak bandar melepaskan diri. Tindakan ini mengisyaratkan bahwa kedudukan bandar-bandar para pedagang Muslim itu sudah kuat, sehingga dalam negara baru banyak pedagang Muslim yang mendapat tempat dan kedudukan. Mereka menjadi penguasa di bandar itu. Salah satu contoh ialah negara Samudera Pasai dari abad ke-13 Masehi. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu, antara lain menyebutkan bahwa Sultan Malik As-Soleh sebagai penguasa pertama Kerajaan Samudera Pasai, ia wafat sebagaimana tertulis pada batu nisannya, Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Di Barus, telah ditemukan makam seorang wanita bernama Tuhar Amisuri, yang wafat pada tanggal 10 Safar 602 Hijriah, yang berarti 96 tahun lebih tua dari makam Malik As-Soleh. Bukti ini telah memperkuat pendapat bahwa di Barus sejak permulaan ke-13 Masehi, sudah ada pemukiman masyarakat Muslim. Kehadiran dan keberadaan masyarakat Muslim di Sumatera ini telah diperkuat oleh catatan perjalanan Marco Polo ke beberapa pelabuhan Sumatera bagian timur. Marco Polo menyebut sebuah tempat di bagian barat Sumatera, Fansur dan tempat-tempat lain yang ia kunjungi sudah terdapat pemukiman masyarakat Muslim. Dalam perjalanannya dari Tiongkok kembali ke negara asal yakni ke Venesia, Italia pada tahun 1292 Masehi, ia singgah di Aceh bagian utara. Di Perela, Marco Polo menjumpai penduduk yang beragama Islam, juga banyak pedagang Gujarat yang giat menyiarkan agama Islam. Berdasarkan pada catatan Marco Polo, memperkuat dugaan bahwa Islam sudah disebarkan atau didakwahkan di berbagai tempat di Sumatera, Semenanjung Malaka, dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Walaupun pada abad ke-1–4 Hijriah atau 7–10 Masehi, Jawa tidak disebut-sebut sebagai tempat persinggahan pedagang-pedagang Muslim. Agama Islam sudah dianut oleh sebagian orang di Pulau Jawa sejak abad ke-11 Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sebuah batu nisan tertulis di Leran, dekat Gresik, Jawa Timur yang memuat keterangan tentang meninggalnya seorang wanita muslimah bernama Fatimah binti Maimun, berangkat tahun 1082 Masehi. Angka tahun ini merupakan data peninggalan Islam tertua yang ditemukan di wilayah Nusantara.
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dalam syiar Islam, diantaranya yakni 1. Masuknya Islam melalui pedagang Gujarat. Keberadaan para pedagang Gujarat itu bertolak dari catatan perjalanan Marco Polo, yang mengatakan bahwa selama kunjungannya ke Purela, tahun 1292 Masehi, ia telah menyaksikan banyak pedagang asal Gujarat yang giat menyiarkan agama Islam. Pendapat itu diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik As-Soleh. 2. Masuknya Islam melalui pedagang Persia. Pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa di Persia ada suku yang bernama Laren dan Jawi. Kemungkinan para pedagang dari dua suku inilah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Pegon. Ahli lain yang mendukung pendapat ini adalah Hossein Jayadiningrat, yang mengatakan bahwa terdapat pasangan dalam bahasa Arab yang disebut Jabarjer. Istilah ini termasuk bahasa Iran yang dalam bahasa Arab disebut Fathah Kasroh. Gujarat merupakan kota pantai barat di India. Sejak abad ke-13 sampai 14 Masehi, Gujarat menjadi pelabuhan yang jauh lebih ramai dari sebelumnya, karena para pedagang Muslim telah memindahkan pusat perdagangan ke sana. Selain itu, di sebagian wilayah Nusantara terdapat tradisi Muharram, yang dihubungkan dengan Husain putra Sayyidina Ali yang meninggal di Karbala. Di Persia, upacara peringatan meninggalnya Husain ini ditandai dengan mengarak peti yang disebut tabut. Oleh karena itu, bulan Muharram dikenal juga dengan sebutan bulan tabut dan diramaikan dengan perayaan yang semisal oleh masyarakat, antara lain Aceh dan Minangkabau. 3. Masuknya Islam melalui pedagang Arab. Pendapat ini datang antara lain dari Hamka, menurutnya raja-raja Pasai menganut mazhab Syafi'i. Penganut mazhab Syafi'i terbesar saat itu adalah masyarakat Mesir dan Makkah. Bila agama Islam yang masuk di Nusantara berasal dari Persia, tentu banyak masyarakat Indonesia yang menganut faham Syiah seperti di Persia, atau bermazhab Hanafi. Seperti di India, gelar Al-Malik yang digunakan oleh raja-raja Samudera Pasai, berasal dari Mesir. Sedangkan gelar Syah yang berasal dari Persia, yang baru digunakan oleh raja-raja Malaka pada awal abad ke-15 Masehi. Kapal-kapal dagang Arab sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad Masehi. Melalui literatur Arab, terdapat berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara. Sekalipun sumber berita ini masih harus dikaji lebih teliti, berita tersebut umumnya berkaitan dengan barang-barang dagangan dan rute perjalanan. Dan hanya sedikit berita tentang penduduk dan adat istiadatnya. Paul Wedley mengemukakan bahwa di antara penulis Arab hingga abad ke-14 Masehi, hanya Abi Dulaf abad ke-10 Masehi, dan Ibnu Battutah yang benar-benar melakukan perjalanan ke Asia Tenggara sampai ke negeri Cina. Adapun penulis yang lain hanya berlayar hingga India atau di sekitar Teluk Persia. Ketiga pendapat tersebut di atas masing-masing memiliki alasan. Para pedagang Muslim asal Persia, Gujarat, dan Arab sama-sama memiliki peran dalam usaha penyebaran agama Islam di Nusantara. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah masuknya Islam di Nusantara. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.